Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai optimasi ekonomi. Nah, ini optimasi ekonomi dari konsep kelanjutan pada minggu lalu, di mana minggu lalu kita membahas optimasi ekonomi dengan pendekatan revenue atau pendapatan atau penerimaan. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai optimasi ekonomi dengan pendekatan biaya. Nah, pada konsep dari optimasi dengan pendekatan biaya, kita membahas dari nilai total dan marginal. Pertama sekali, kita akan membahas dulu biaya itu apa, atau pengertian biaya. Biaya memiliki berbagai macam arti tergantung dari maksud dan pemakai istilah tersebut. Nah, di sini saya akan mencoba dari berbagai pengertian. Pertama, dari pengertian Mulyadi. Mulyadi di sini membahas mengenai membedakan pengertian biaya ke dalam arti luas dan arti sempit. Nah, di sini dalam arti luas, biaya adalah pengorbanan dari sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau mungkin terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dalam arti sempit, biaya merupakan bagian dari harga pokok yang dikorbankan dalam usaha untuk memperoleh penghasilan. Kemudian yang berikutnya, saya akan membahas mengenai konsep dari pengertian biaya menurut Supriyono, di mana Supriyono membedakan biaya ke dalam dua pengertian yang berbeda, yaitu biaya dalam arti cost dan yang kedua, biaya dalam arti expense atau beban. Nah, pertama, biaya dalam arti cost adalah atau harga pokok adalah jumlah yang dapat diukur dalam satuan uang dalam rangka pemilikan barang dan jasa yang diperlukan perusahaan, baik pada masa lalu atau harga perolehan yang telah terjadi maupun pada masa yang akan datang di mana harga perolehan yang akan terjadi. Sedangkan dalam konsep expense atau beban di mana biaya di sini diartikan biaya yang dikorbankan atau dikonsumsi dalam rangka memperoleh pendapatan atau revenue dalam suatu periode akuntansi tertentu. Nah, dari pengertian biaya yang berbeda ini, di sini disimpulkan bahwa biaya adalah sumber ekonomi yang dapat diukur dengan satuan moneter yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai penggolongan biaya. Di sini konsep dari penggolongan biaya, pertama, penggolongan biaya sesuai dengan tujuan pengambilan keputusan. Kedua, penggolongan biaya sesuai dengan perilakunya. Nah, dalam konsep penggolongan biaya sesuai dengan tujuan pengambilan keputusan, di sini menurut Supriyono, terbagi atas biaya relevan atau relevant cost, di mana konsepnya di sini biaya relevan merupakan biaya yang terjadi pada suatu alternatif tindakan tertentu, tetapi tidak terjadi pada alternatif tindakan yang lain. Kemudian yang kedua, biaya tidak relevan atau irrelevant cost, di mana di sini merupakan biaya yang tidak berbeda di antara alternatif tindakan yang ada. Nah, di mana irrelevant cost ini tidak mempengaruhi pengambilan keputusan dan akan tetap sama jumlahnya tanpa memperhatikan alternatif yang dipilih. Nah, dalam konsep penggolongan biaya sesuai dengan perilakunya, pertama itu terbagi atas biaya tetap atau fixed cost. Fixed cost di sini merupakan biaya yang jumlah totalnya tetap atau konstan dan tidak dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan atau aktivitas sampai dengan tingkatan tertentu. Biaya fixed cost ini menurut Mulyadi itu terbagi atas ada commit fixed cost, kemudian discretionary fixed cost. Berikutnya, kita akan lihat di sini ada biaya variabel atau variable cost. Nah, biaya variabel merupakan biaya yang jumlah totalnya berubah secara sebanding atau proporsional dengan perubahan volume kegiatannya. Nah, di sini terbagi atas engineered variable cost, kemudian discretionary variable cost. Yang terakhir adalah biaya semi variabel atau semi variable cost atau mixed cost, merupakan biaya yang mempunyai elemen biaya tetap dan biaya variabel di dalamnya, di mana elemen biaya tetap merupakan jumlah biaya minimum untuk menyediakan jasa, sedangkan elemen biaya variabel merupakan bagian dari biaya semi variabel yang dipengaruhi oleh volume kegiatan.
Nah, ini ada beberapa konsep dari penggolongan biaya. Berikutnya kita akan bahas apakah hubungan atau bagaimana hubungan antara nilai total dari cost atau total cost, kemudian average cost atau AC, dan marginal cost atau MC. Nah, di sini balik kembali saya katakan bahwa untuk kedepannya, kurva yang saya gunakan, pengertian yang saya gunakan, saya akan lebih cenderung menggunakan singkatan dari bahasa Inggris. Nah, pertama kita akan bahas TC dulu. Total cost atau total biaya merupakan keseluruhan atau total seluruh biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam menghasilkan produk. Berikutnya average cost merupakan biaya rata-rata atau singkatannya AC, di mana di sini biaya yang dikeluarkan dari setiap satu unit output yang diproduksi. Di mana konsep rumusnya sama seperti minggu lalu, di mana AC sama dengan TC per Q atau total cost per quantity. Yang terakhir, marginal cost atau biaya marginal merupakan perubahan pada biaya yang dikeluarkan sebagai dampak dari perubahan satu unit barang yang diproduksi. Di mana MC di sini sama dengan delta TC per delta Q. Nah, di sini saya akan lebih cenderung membahas mengenai biaya marginal atau marginal cost. Kenapa? Karena dalam konsep marginal itu masih banyak mahasiswa yang masih belum memahami bagaimana konsep marginal, kemudian bagaimana cara menghitungnya. Ketika kita bicara revenue, kita ketemu juga dengan marginal revenue atau MR, atau penerimaan marginal, di mana di sini masih banyak mahasiswa yang masih belum paham dengan konsep marginal ini. Saya akan membahas mengenai marginal detail pada kesempatan kali ini. Nah, di sini biaya marginal atau marginal cost adalah biaya tambahan yang dikeluarkan saat memproduksi satu unit produk tambahan. Artinya ketika adanya terjadi perubahan dari satu unit produk yang diproduksi, 2 unit produk yang diproduksi, 3 unit produk yang diproduksi, dan seterusnya. Nah, maka itu akan terjadi adanya yang namanya perubahan biaya. Nah, perubahan dari biaya atau dampak dari biaya tersebut, itulah yang dimaksud dengan marginal atau biaya marginal. Nah, di sini rumusnya adalah MC sama dengan delta TC per delta Q. Nah, saya akan kupas satu persatu, di mana MC adalah biaya marginal atau marginal cost, kemudian delta TC adalah perubahan pada total biaya keseluruhan, kemudian delta Q adalah perubahan pada jumlah output, delta TC sama dengan TCN dikurang TCN kurang 1. Maksudnya adalah TCN adalah biaya produksi pada total ke N, artinya total ke 2, 3, 1, dan seterusnya, atau berapa N-nya. Kemudian TCN kurang 1 adalah biaya produksi total ke N dikurang 1. Nah, begitu juga dengan delta Q. Delta Q merupakan produk tambahan. Kemudian di mana konsepnya adalah delta Q ini adalah QN dikurang QN kurang 1. Kemudian QN sama dengan produk ke N, dan QN kurang 1 adalah produk ke N kurang 1. Sebuah perusahaan berproduksi dengan jumlah produksi dan total biaya yang dikeluarkan adalah Q yang diproduksinya adalah 0 sampai 9. Oke, kemudian ketika 0 itu kita memiliki total cost 20. Ketika quantity yang diproduksi 1, total cost kita 140. Sampai ketika kuantitas yang dihasilkan 9, di mana total cost yang kita hasilkan adalah 830. Nah, dari dua hal yang diketahui ini dalam perusahaan tersebut, yang diminta adalah di sini pertama kita cari average cost-nya, kemudian marginal cost-nya, dan ingat disertai dengan tabelnya dan kurvanya. Kemudian tentukanlah dari hal yang diketahui dari konsep pertama tadi, berapakah titik key yang terbaik atau maksimum dari perusahaan tersebut untuk beroperasional. Oke, jadi pembahasan soalnya seperti ini. Kita akan kupas satu persatu. Pertama, untuk mencari average cost atau AC. Di mana di sini, ingat rumus yang kita gunakan adalah TC per Q. Kemudian lagi, kita pertama akan lihat dulu tabelnya atau kita masukkan ke tabelnya. Oke, saya rasa ketika membahas AC atau average cost tidak ada kesulitan karena sebenarnya konsep rumusnya hanya average cost ini adalah TC per Q. Artinya di sini ingat berapapun total cost-nya silahkan kita bagi dengan Q. Artinya ketika 20 dibagi 0 tak hingga, kemudian 140 dibagi 1, 140,
160 dibagi 2 adalah 80, 183 dibagi 3 adalah 60, sampai ketika total cost-nya, kuantitinya adalah 9, berarti 830 dibagi 9 adalah 92,2. Setelah kita dapatkan tabelnya, dari tabel angka-angka ini kita masukkan ke total kurva dari total cost dan average cost-nya. Sehingga dapatlah pertama kita lihat ini adalah kurva dari total cost-nya, konsepnya sama seperti minggu lalu, dan ingat rank-nya atau jaraknya harus sama seperti yang telah kita bahas minggu lalu, di mana ketika kita bicara garis di sini adalah garis quantity atau produknya, kita lihat dari 0 sampai 9, kemudian garis ke atas itu adalah garis dari total cost dari 0 sampai 900. Dan yang di bawah kita lihat di sini adalah kurva dari total cost dan average cost. Di mana yang berwarna biru adalah total cost, ini dia hampir mirip dengan yang di atas. Kemudian yang berwarna merah adalah average cost yang kita mulai dari ketika Q1 sampai ketika Q9. Nah, oke, berikutnya kita akan bahas mengenai bagaimana cara mencari untuk marginal cost. Seperti yang telah kita bahas di atas bahwa rumusnya adalah delta TC per delta Q. Pertama kita lihat untuk mencari delta TC. Nah, oke. Sekarang semuanya kita lihat di sini. Total cost adalah soal yang telah kita ketahui. Nah, ingat delta TC. Berarti konsepnya di sini, ingat saja konsepnya. Di sini adalah bagaimana menyelesaikan delta yang pertama ketika kita mulai dari Q kedua. Karena Q pertama itu adalah tak hingga. Karena tidak ada perubahan ketika Q-nya 1. Nah, kita lihat di sini. Ketika Q-nya 2, di mana total cost yang kita keluarkan adalah 140. Tapi kita lihat dulu. Pasti ada yang bertanya, Bu, kenapa di sini ketika kita bicara total cost-nya, di sini adalah Q-nya 0, kita masih memiliki cost atau biaya yang dihasilkan 20. Karena kita memiliki di sini ada namanya fixed cost. Ada yang namanya biaya-biaya yang tetap kita keluarkan walaupun perusahaan tidak beroperasional. Nah, sekarang kita masuk kepada penyelesaian dari marginal cost yang pertama. Ketika Q-nya di sini 1, ya kita lihat di sini, artinya di sini kita konsepnya adalah bagaimana tabel bawah dikurang tabel atas. Ingat saja konsepnya ketika bicara marginal seperti itu. Artinya di sini, ketika kita lihat 140 dan 20, artinya kita cukup mengurangi 140 dikurang 20. Maka delta TC yang kita hasilkan adalah 120 ketika Q-nya 1. Ya. Nah, kemudian ketika Q-nya di sini adalah 2, ingat ini hanya nomor saja karena kita mulai ini adalah Q0, ini adalah Q1, ini adalah Q-nya 2. Artinya ketika Q-nya 2, berarti di sini 160 kita kurang dengan 140. Nah, berarti bisa dilihat di sini 160 dikurang 140, maka ketika Q-nya 2 atau produknya adalah 2 atau kuantitinya adalah 2, berarti di sini hasil dari delta TC-nya adalah 20. Ini dia. Ya. Nah, berikutnya sampai ke 9 atau Q9 sama, berarti 830 dikurang 650, maka hasilnya adalah 180. Ingat ketika bicara delta TC ini mungkin simpelnya saya mengatakan adalah tabel bawah ini dia ya dikurang tabel atas. Tabel bawah dikurang tabel atas sehingga mengikuti saja. Nah, ingat panah yang ada di sini. Nah, kemudian setelah angka-angka ini kita dapatkan, kita akan masukkan ke dalam tabel. Sebelumnya kita akan lihat dulu delta Q. Ya, karena delta Q konsep dari perubahannya hanya 1 dan 1 sehingga tidak rumit. Seperti kita lihat di sini, tinggal saja mengurangi tabel bawah dikurang tabel atas. Berarti ketika 2 dikurang 1 adalah hasilnya 1 dan seterusnya. Nah, berikutnya setelah tabel-tabel ini kita dapatkan, apa yang kita lakukan? Pertama, ketika kita telah mendapatkan, nah ini yang detailnya, kuantiti produknya 0 sampai 9. Biaya total atau total C yang kita keluarkan adalah 20 sampai 830. Nah, ketika delta TC-nya berada pada kuantiti 1 ini, ya. Nah, kuantiti 1 delta TC-nya 120, ini kan tadi dari pengurangan 140 dikurang 20 hasilnya 120. 160 dikurang 140 hasilnya 20. 180 dikurang 160 hasilnya 20. 210 dikurang 180 hasilnya 30 sampai Q atau kuantiti berjumlah 9.
di mana 830 dikurang 680 adalah 180. Untuk delta Q-nya saya rasa tidak ada masalah karena perubahannya hanya dari satu unit produk ke unit produk satu berikutnya. Sehingga ketika bicara marginal cost, berarti di sini adalah rumusnya delta TC per delta Q. Sehingga kita cukup membagi hasil dari delta TC tadi, berarti 120 dibagi 1, 120, 20 dibagi 1, 20, 20 dibagi 1, 20, 30 dibagi 1, 30, dan seterusnya. Dan ini adalah kurva dari marginal cost yang kita miliki. Nah, setelah kita dapatkan hasil ini, kita dari tabel yang telah kita cari di atas, quantity 0 sampai 9, total cost 20 sampai 830, average cost di mana di sini dari 140 sampai 92,2, marginal cost dari 120 sampai 180. Masukkan kurvanya, kita dapatkan kurvanya ketika TC-nya di sini adalah berwarna biru, semakin naik ke atas, kemudian AC-nya berwarna merah, ini dia, ya. Yang berwarna merah adalah average cost, kemudian lagi yang berwarna hijau adalah marginal cost. Setelah kita dapatkan tabel dan kurvanya, tugas kita berikutnya adalah bagaimana menganalisis kurva ini. Nah, ini adalah tugas terberat dari konsep ekonomi manajerial. Oke, kita akan bahas ini. Pertama, kita harus memperhatikan dulu dari letak titik minimum kurva MC dan AC. Nah, jadi di sini kita lihat dulu titik minimum dari kurva MC. MC adalah warna hijau, jadi titik minimumnya adalah berada di mana? Titik minimumnya berada pada ordinat yang lebih rendah daripada titik AC. Nah, ini dia. Ya. Jadi ini ya kita lihat dulu, ini adalah titik dari marginal cost, di mana pertama sekali titik terendah dari marginal cost ini berada di bawah garis atau kurva AC. Nah, di sini titik terendah dari atau titik minimum dari kurva MC yaitu berada pada Q, di mana Q-nya antara Q2 dan Q3. Di sini adalah titik terendahnya dari MC. Dan kemudian lagi titik yang terendah dari AC berada pada Q5, ini dia. Ya. Nah, ini adalah terendah dari AC. Nah, berikutnya adalah kurva MC, ini dia. Kurva MC melewati titik minimum AC. Artinya pertemuan antara dua kurva ini berada pada ketika AC ketika AC minimum atau terendah, disitulah perpaduan titik antara marginal cost dengan kurva MC. Nah, ini maknanya apa? Kurva MC, ya kurva MC yang hijau ini melewati titik minimum AC yang merah, itu menandakan bahwa dikarenakan pada titik tersebut besarnya produk marginal, berarti di sini, oke, berdasarkan produk marginal itu sama dengan produk rata-rata. Sehingga pada titik ini, pertemuan titik ini, MC sama dengan AC. Maknanya apa? Apabila biaya rata-rata turun di titik minimum, maka biaya marginal atau MC akan lebih kecil dari biaya rata-rata. Dan jika biaya rata-rata naik, ya, jadi ketika dia mulai naik lagi, ketika 5 ke 6, maka kurvanya naik, maka biaya marginal akan menjadi lebih besar. Jadi marginal juga ikut naik, sehingga melewati dari kurva AC. Ini dia. Ya. Nah, di sini ketika hal ini dan jika biaya rata-rata naik, maka biaya marginal akan menjadi lebih besar daripada biaya total. Ini kita bisa lihat di sini. Maknanya apa? Oleh sebab itu, kurva MC, ya, kurva MC yang hijau akan memotong kurva biaya rata-rata atau AC yang berwarna merah pada titik minimumnya, berarti berada di sini. Nah, kemudian di sini kita lihat satu persatu. Pada Q dengan jumlah 1 unit, ini dia, MC atau biaya marginal produksi perusahaan itu adalah 120, ini dia. Nah, ketika 120 artinya adalah total biaya, ya, total biaya, ini dia, total biaya meningkat sebanyak 120.000 dengan adanya penambahan satu produk dari 0 ke 1. Pada Q2, kita lihat pada titik ini,
biaya marginal produksi atau MC adalah sebanyak 20.000. Ini dia. Nah, 20.000 itu maknanya apa? TC meningkat atau total cost meningkat. Ini dia, ini slope-nya ya atau pergerakannya, di mana TC meningkat sebanyak 20.000 dengan adanya produksi satu tambahan dari satu produk menjadi dua. Nah, di sini ketika perusahaan memproduksi satu unit produk, total biaya atau TC adalah sebanyak 140.000. Nah, ini dia. Ya, berarti di sini kita lihat 140.000. Di mana ketika perusahaan memproduksi satu unit produk total adalah 140.000 dan ketika perusahaan menambah produksi satu unit lagi menjadi 2 unit produk, maka total biaya adalah 160.000. Ini kita lihat. Ya, berarti ada perubahan sebanyak berapa? Ini dia. 160 ke 140 ada 20. Sehingga slope-nya tidak setinggi dari slope yang tadi. Kita lihat ketika slope-nya 120 dan ini adalah slope-nya ketika 20 terjadi kurva yang landai ya antara penambahan 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 dan 4 ke 5. Terjadi tingkat yang tinggi ya dari kurva TC ketika ada perubahan dari produk 5 ke 6, maka biaya yang dihasilkan perubahannya sangat tinggi sekali. Oke, kita lanjut pada 7. Saya loncat ke 7. Pada Q dengan jumlah 7 unit, biaya marginal atau MC produksi perusahaan tersebut adalah sebanyak 130. Berarti ketika 7, di sini MC-nya adalah 130. Ini dia. Ya, ketika 7 MC-nya 130. Yang artinya adalah total cost ya, ini dia. Total cost dari perusahaan tersebut akan meningkat sebanyak 130 unit. Di sini ya akan meningkat sebanyak 130.000 dengan produksi dari satu produk tambahannya. Di mana di sini dari 6 unit menjadi 7 unit produk. Di mana ketika perusahaan memproduksi sebanyak 6 unit produk, ini dia, TC adalah 350.000. Ya, dan ketika perusahaan menambah satu unit produk lagi terjadi marginalnya yang tinggi, yang meningkatnya jauh sekali, di mana dari perubahan 6 produk menjadi 7 produk, TC yang kita keluarkan di sini adalah sebanyak 480. Nah, ini kita bisa lihat juga dari kelandaian kurvanya, di mana ini tinggi sekali slope dari kurva ini. Nah, maknanya apa? Di sini terjawab pertanyaan kita yang terakhir, untuk titik Q atau produk yang terbaik pada perusahaan tersebut untuk beroperasional dalam perspektif biaya atau cost adalah dengan melihat pertemuan titik antara pertemuan titik average cost yang merah dengan pertemuan titik marginal cost yang berwarna hijau. Nah, di sini kita melihat bahwa pertemuan titik antara titik dari kurva biaya marginal cost yang memotong kurva average cost yang merah, titik minimumnya adalah berada pada titik ini, Q5. Artinya disinilah perusahaan itu maksimum beroperasional. Di sini adalah total cost maksimum operasionalnya atau yang paling efektif perusahaan untuk beroperasional adalah berada di titik ini. Artinya apa? Ketika dia berada atau beroperasional antara 0 sampai 5, ini dia. Ya, di mana marginal cost-nya di bawah average cost. Berarti ini terjadi perbedaannya di sini. Nah, sama juga ketika dia beroperasional antara 5 sampai 9 unit produk, marginal cost-nya naik. Ya, perubahan dari marginal cost-nya naik. Berarti yang paling efektif adalah berada di titik ini. Konsep dari hubungan antara nilai total cost atau TC, average cost dan marginal cost adalah kita mencari di manakah perusahaan yang paling efektif, ingat, efektif beroperasional dalam perspektif biaya. Kuncinya adalah ketika perusahaan tersebut, ketika kurva tersebut bertemunya titik marginal cost dan average cost, itu adalah titik yang paling minimum atau yang paling efektif perusahaan beroperasional. Berarti perusahaan ini yang efektifnya adalah berada pada ketika Q-nya 5, berarti di sini. Ya, berarti di titik pertemuan inilah efektif dari perusahaan beroperasional. Berarti manajer bisa mengambil sebuah tindakan bahwa ketika Q-nya 5, ini adalah titik yang paling efektif untuk perusahaan beroperasional. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.